Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Salam patung gila. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita. Kita memasuki persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Persekutuan doa yang kami lakukan pada pagi hari ini, kami lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari kita membuka persekutuan doa pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 144. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita kembali melihat bagaimana kita membangun relasi dan hubungan di tengah-tengah keluarga kita? Mungkin ketika kita mau untuk melihat kembali, berefleksi, dan mengevaluasi, mungkin kita mengakui dan merasakan, mungkin seringkali kita menyinggung perasaan pasangan kita. Mungkin juga seringkali kita memarahi anak kita secara berlebihan. Dan juga sebagai anak-anak mungkin kita juga sering mengecewakan orang tua kita melalui perbuatan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kegagalan kita membangun relasi di tengah-tengah keluarga kita adalah cerminan yang nyata yang menunjukkan bahwa kita gagal memberlakukan kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Untuk itu Bapak, Ibu, mari bersama-sama pada pagi hari ini dengan penuh kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita mengakui segala kelemahan dan kegagalan kita di dalam kita memberlakukan kasih di tengah-tengah keluarga kita. Kita memohonkan pengampunan dari Tuhan dan kita memohonkan kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa memberlakukan kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Untuk itu, diberikan waktu kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua untuk mengungkapkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa.
Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang mengakui segala kelemahan dan kegagalan kami dalam kami memberlakukan kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Ampuni kami Tuhan, bila mana sampai pada saat ini seringkali kami tidak mampu untuk memberlakukan kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga. Seringkali perkataan kami menyinggung perasaan pasangan kami. Seringkali kami memarahi anak-anak kami dengan berlebihan dan tidak bijak. Seringkali perkataan dan perbuatan kami mengecewakan hati orang tua kami. Dengan penuh kerendahan hati kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyatakan kembali kasih karunia di dalam kehidupan kami. Sehingga anugerah kasih karunia ini memampukan kami semua untuk kami kembali bangkit, untuk kami melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami dan juga di tengah-tengah masyarakat kami. Dengan kekuatan dari Tuhan kami dimampukan untuk memberlakukan kasih. Kiranya Tuhan mau untuk mengampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita wujudkan penyesalan kita dengan kita menyanyikan Kidung Pasaman Kristen Lami nomor 135. Kita nyanyikan bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita. Sebentar kita akan membaca, mendengarkan sabda firman Tuhan. Untuk itu mari bersama kita menyiapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, di pagi hari yang teduh ini, kami anak-anak-Mu dengan segala keterbatasan kami kembali bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami yang lainnya. Sungguh hati kami merindukan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa bersama dengan kami semua, memampukan setiap kami untuk kami memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Abdi Tuhan yang telah Engkau pilih untuk membabarkan sabda firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat Filipi bab yang pertama ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-30. Demikian dinyatakan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan,
tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau untuk mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan dan menerima kabar duka cita, yaitu ketika Didi Kempot, seorang musisi kesukaan kita bersama, atau yang lebih dikenal sebagai Bapak Sobat Ambyar, harus terlebih dahulu meninggalkan kita. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu sebelum Didi Kempot, kita juga mendengarkan kabar Glenn Fredly, Erwin Prastio, seorang ex-basis Dewa, juga harus pergi meninggalkan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di tengah-tengah sukacita kita, di tengah-tengah suasana sukacita ketika kita baru saja merayakan unduh-unduh, kita harus mendengarkan kabar-kabar duka cita. Dan perlu kita sadari bahwa saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang harus lebih dahulu meninggalkan kita oleh karena pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, mau tidak mau kita mengakui, di tengah-tengah suasana sukacita kita, ada satu titik perasaan muram yang kita rasakan. Oleh karena kabar kepergian banyak saudara kita, oleh karena pandemi COVID-19 ini, dan juga oleh karena hal yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, titik kemuraman yang kita rasakan ini sebenarnya juga bisa membawa kita untuk kembali merenungkan. Bukankah sebagai manusia kita juga akan sampai di titik di mana saudara-saudara kita telah terlebih dahulu sampai, yaitu kematian. Titik kecil kemuraman kita di tengah-tengah suasana sukacita ini membawa kita kembali untuk merenungkan dan merasakan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Lantas dengan demikian, bagaimanakah kita sebagai orang beriman harus menyiapkan diri kita untuk menyambut titik akhir kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di Filipi, pada bagian yang telah kita baca tadi, Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat di Filipi bagaimana mereka, para jemaat yang berada di kota Filipi, harus membangun kehidupan imannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perlu kita ketahui dan kita sadari bahwa di dalam surat Filipi ini Rasul Paulus menggambarkan kehidupan orang beriman sebagai sebuah perjalanan penantian dan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Sebuah gambaran yang cukup positif ketika Rasul Paulus menggambarkan kehidupan manusia sebagai sebuah gambaran eskatologis. Kita menanti kedatangan Tuhan, dan itu pun kita hayati sampai pada saat ini. Lantas bagaimanakah kita sebagai orang beriman harus membangun kehidupan kita
di dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus itu. Atau dengan kata lain, di dalam kita menantikan akhir kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah jelas. Di sini Rasul Paulus menasihatkan bahwa orang percaya harus hidup berdiri teguh dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu, menjadi menarik ketika Rasul Paulus memberikan nasihatnya bagaimana orang beriman harus hidup. Tetapi tidak lagi sebagai suatu pribadi, melainkan sebagai sebuah persekutuan. Bapak Ibu, kita diingatkan kembali bahwa sesuai dengan konsep kehidupan orang beriman, bahwa kehidupan orang beriman tidak berbicara mengenai kehidupan pribadi lepas pribadi kembali. Tetapi lebih daripada itu, kehidupan orang beriman selalu berbicara mengenai kehidupan persekutuan. Orang beriman dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi satu tubuh di dalam persekutuan. Untuk itu, kita diingatkan kembali bahwa betapa pentingnya kita mengusahakan kehidupan persekutuan yang baik, berdiri teguh dalam satu roh, sehati dan sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dalam berita Injil. Sebagai sebuah usaha kita mempersiapkan dan juga mengusahakan kehidupan iman kita, menyambut kedatangan Tuhan maupun menyambut akhir kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada bagian selanjutnya Rasul Paulus juga memberikan penguatan kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Menurut Rasul Paulus, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, menurut Rasul Paulus menjadi sebuah karunia ketika seorang Kristen atau orang beriman harus hidup di dalam penderitaan. Hal ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh penulis surat 1 Petrus. Menjadi karunia ketika orang Kristen bisa menderita. Karena dengan demikianlah kita turut mengecap, turut merasakan penderitaan Kristus. Jangan dilupakan bahwa penderitaan yang kita alami saat ini tidak lebih berat daripada yang Kristus alami. Jangan dilupakan bahwa ketika saat ini kita sedang mengalami penderitaan, Tuhan Yesus telah lebih dahulu menderita, dan Dia menderita bersama dengan kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu sudah menjadi jelas bagi kita semua. Melalui nasihat Rasul Paulus ini, di tengah-tengah kondisi yang cukup berat, pandemi tidak kunjung usai, kabar duka berdatangan dari mana-mana. Saudara kita banyak yang gugur, tenaga kesehatan juga sudah banyak yang gugur. Saudara kita juga bertambah yang terjangkit pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, menjadi jelas bahwa di tengah-tengah kehidupan yang berat, di dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus, di dalam bahasa Rasul Paulus, atau di dalam masa kita menantikan dan menyambut hari akhir kita, Bapak, Ibu, kita diingatkan kembali agar kita bersama-sama kembali melihat apakah kehidupan persekutuan kita sudah menjadi kehidupan persekutuan yang berdiri teguh dalam satu roh, sehati dan sejiwa berjuang untuk iman yang benar, tidak gentar oleh apapun. Bapak, Ibu, apakah kita sudah mampu untuk mengusahakan kehidupan persekutuan yang demikian? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita tetap semangat, kita terus berjuang. Meskipun di dalam keadaan yang berat, kita tetap mengusahakan kehidupan persekutuan yang baik, kehidupan persekutuan yang sehat, sebagai wujud nyata dari kehidupan iman kita.
Dan jangan lupa Bapak Ibu, bahwa di dalam masa yang demikian, di dalam masa yang berat, ketika panjenengan dan saya mengalami hal yang sama, mungkin saudara kita yang lain pada saat ini juga susah untuk mendapatkan makan sehari-hari. Mungkin saudara kita yang lain juga merasakan kelelahan di dalam merawat pasien-pasien yang ada. Mungkin saudara kita yang lain juga mengalami kesakitan ketika mereka harus terjangkiti penyakit corona ini. Mungkin juga saudara kita yang lain saat ini sedang mengalami kedukacitaan oleh karena kehilangan saudara yang terkasih. Bapak Ibu senantiasalah percaya bahwa penderitaan yang kita alami saat adalah sebuah karunia bagi kita. Selamat merasakan dan mencecap penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat di dalam membangun kehidupan persekutuan yang baik, yang sehat. Senantiasalah percaya bahwa di akhir kehidupan kita akan kembali bersama Bapa di surga, kembali ke dalam kemuliaan Bapa di surga. Itulah yang menjadi keyakinan iman kita. Senantiasa semangat, senantiasa sehat, Tuhan bersama dengan kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyambut kesaksian akan sabda firman Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 183. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan mengaturkan doa pribadi dan doa syafaat kita. Mari kita menyiapkan hati kita, bersama-sama kita mengambil saat teduh, kita bersatu dalam doa. Diberikan waktu kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk mengaturkan doa secara pribadi. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, meskipun ada sedikit kemuraman di dalam hati dan kehidupan kami, ketika kami harus menjalani kehidupan yang berat, ketika kami harus tahu bahwa banyak dari saudara-saudara kami yang harus terlebih dahulu meninggalkan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menghayati kemuraman ini dengan cara yang baru. Mampukan kami untuk menghayati apa yang kami alami saat ini sebagai sebuah karunia. Karunia di mana kami semua dapat turut mengecap dan merasakan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam permenungan kami, ketika kami kembali melihat dan merenungkan kehidupan kami, menyambut dan menantikan kedatangan Tuhan, menyambut dan menantikan akhir kehidupan kami, mampukan kami untuk senantiasa mengkoreksi diri kami. Tidak hanya diri kami secara pribadi, tetapi kami juga dimampukan untuk membangun kehidupan persekutuan kami sebagai kehidupan persekutuan yang baik. Dan dengan demikian kami juga dimampukan untuk membangun kehidupan iman kami menjadi kehidupan iman yang baik. Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Tuhan senantiasa menguatkan kami semua. Tuhan senantiasa memampukan setiap kami untuk menyatakan kehidupan iman kami, untuk menyatakan kehidupan iman melalui persekutuan kami, membangun sebuah persekutuan yang penuh dengan kasih dan pengampunan, berdiri teguh dalam satu roh, sehati sejiwa, dan tidak gentar dengan apapun. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, pada pagi hari ini bersama-sama kami menyatukan hati kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit maupun kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menguatkan, dan memberikan kesehatan kepada saudara-saudara kami, sehingga di dalam kehidupannya saudara kami dapat dipulihkan, dapat merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Seluruh proses pengobatan, proses pemulihan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Keluarga yang menunggu, merawat, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan memberikan kecukupan. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami, Mbah Kakung dan Mbah Putri kami. Kiranya Tuhan senantiasa berkarya di dalam kehidupan para orang tua kami, sehingga Mbah Kakung dan Mbah Putri kami dapat senantiasa merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya dan senantiasa bersyukur. Dan memberikan kesehatan, kekuatan di dalam tubuhnya yang mulai lemah. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang saat ini harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah. Kiranya Tuhan memberikan semangat yang besar di dalam kehidupan anak-anak kami. Tuhan senantiasa melingkupi anak-anak kami dengan kasih, hikmat, dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Meskipun dengan segala keterbatasan, tapi kami percaya bahwa proses yang harus dialami oleh anak-anak kami juga menjadi persiapan yang baik bagi anak-anak kami untuk melanjutkan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi anak-anak kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat GKJW Pesamuan Gresik ini, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan melimpahkan kasih, kekuatan, dan kemurahan. Tuhan memelihara kehidupan saudara-saudara kami, memberikan kesehatan, menjauhkan dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, dari segala kecelakaan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga di tengah-tengah keluarga. Tuhan melimpahkan kasih dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan saudara-saudara kami. Tuhan, meskipun pada saat ini kami sangat terbatas untuk kami bisa membangun persekutuan kami, tetapi kami tetap semangat di dalam keterbatasan kami
melalui berbagai cara yang dapat kami usahakan. Kami senantiasa berusaha untuk mewujudkan kehidupan persekutuan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha yang kami lakukan untuk membangun persekutuan kami. Tuhan juga memberkati setiap orang-orang yang terlibat menyiapkan, sudah meluangkan waktu untuk membuat video-video virtual ibadah persekutuan keluarga maupun kebaktian-kebaktian yang lainnya. Kiranya Tuhan memberikan kecukupan, memberikan kesehatan dan memberkati. Kami juga berdoa bagi Pangrigen Pasamuan, seluruh anggota Majelis Jemaat GKJ Pasamuan Gresik yang sudah dengan sepenuh hati bekerja dan melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, terkhusus di wilayah Gresik ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam segala keterbatasan, kiranya Tuhan memampukan para Pangrigen Pasamuan. Tuhan memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati para diaken bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati para penatua bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kecukupan, menjauhkan dari segala mara bahaya dan segala sakit penyakit, sehingga saudara-saudara kami ini dapat melanjutkan setiap karya, tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani Tuhan di Pasamuan Tuhan di Gresik ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, para tenaga kesehatan yang berada di garis depan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, menjauhkan dari segala kecelakaan, dari segala penyakit. Keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan sedia memberikan kecukupan dan memberikan kekuatan dan berkat. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan para pemimpin kami untuk bisa mengusahakan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh warga negara, untuk juga bisa menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberikan kekuatan, memberkati kehidupan mereka dan keluarga. Kiranya Tuhan menjadikan para pemimpin kami sebagai jalan berkat Tuhan bagi kami semua. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Seluruhnya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam suatu pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mengakhiri persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Mari kita melanjutkan kehidupan kita. Selamat beraktivitas, senantiasa semangat. Percayalah bahwa Tuhan bersama dengan kita. Usahakanlah kehidupan persekutuan yang baik dan sehat. Sehati, sejiwa, teguh di dalam satu roh, dan tidak digentarkan oleh apapun. Tuhan senantiasa bersama dengan kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita mengakhiri persekutuan doa kita pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 370, baitnya yang pertama. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk,
kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa ada bersama dengan kita semua, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.